Jaksa ya? Dakwaan dari JPLU sendiri, apa tanggapan dari kuasa hukum, Pak? Ya, tanggapannya yang pertama kita akan melaksanakan hak konstitusi kita yang diatur di KUHP bahwa kita akan melakukan eksepsi yaitu keberatan atas dakwaan tersebut. Nah, atas dakwaan tersebut kami keberatan dan kami dikasih waktu 1 minggu. Kita buka peluang itu, kita buktikan bahwa asas praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Jadi presumption of innocent, jangan presumption of guilty, ya kan? Jangan praduga bersalah. Nah, untuk itu kita akan menggunakan hak kita. Itu aja sih. Yang buat keberatan itu di bagian pokok mana aja, Pak? Yang ya, pertama pasti semua ya. Yang pertama itu 340. Klien kami Bung John K dan Denny K dan Franklin tidak ada di lokasi. Bagaimana dia bisa membunuh 338-nya? Bagaimana dia bisa penganiayaannya? Dan bagaimana dia bisa pengrusakannya atau mengakibatkan pengeroyokan, mengakibatkan kematian? Tidak ada itu. Nah, paling undang-undang darurat. Nah, kalau bicara undang-undang darurat, apakah senjata itu aktif? Kan senjata itu kan ditemukan di rumah Bung John, dan itu memang dari warisan nenek moyangnya. Bentuk senjatanya pun bukan bentuk senjata seperti parang biasa, memang sudah hiasan gitu. Jadi itu sih yang kami akan lakukan, bahwa ingat loh, di mana-mana kasus besar, jangan kan kasus besar ya, kasus kecil pun kalau buktinya tidak jelas, tidak terang, seseorang tidak bisa dipidana dan harus dilepas. Seperti itu. Pak, berarti ini ada berapa pasal yang didakwakan kepada John K, Pak? Ya. Sekitaran, Pasalnya 6. Ada 6 pasal. 38, 340, 170 dan undang-undang darurat. Berarti tadi yang disesalkan yang 2 pasal tadi ya, terkait UU darurat dan 380. Oke, Pak, sebelum mengikuti persidangan ini ada pesan dari John K, Pak, terkait persidangan ini, Ada. Pak? Apa Beliau tuh, Pak? itu sangat menyesalkan yang pertama. Beliau tidak menyangka. Jadi begini, ketika beliau nagih-nagih ke Nuske, beliau tidak mendapat tanggapan. Beliau meminta kepada seorang penegak hukum, yaitu pengacara Denny K, master hukum. Nah, melalui kantornya Denny K menagih kepada Nuske. Nah, ketika terjadi peristiwa penyerangan Green Lake dan terjadi peristiwa di Kosambi, beliau tidak tahu. Bahkan saat itu hari Minggu beliau ada bersama dengan pendetanya. Oh iya. Jadi beliau tidak tahu, dan memang tidak bisa. Ada perbuatannya, betul ada perbuatan. Ada perbuatan menagih, ada perbuatan hukum antara Nuske dan John K, ada. Tapi bukan perbuatan pidana. Berarti hanya menagih utang. Nah, waktu itu tanggapan dari Denny K sendiri seperti apa terkait? Beliau kaget dan beliau meminta semua anak buahnya kumpul dan bertanggung jawab. Nah, Pak, itu kan terkait hutang itu sudah diupayakan lewat proses hukum ya waktu itu. Nah, waktu itu hasilnya seperti apa, Pak? Tidak ada. Kalau hutang piutang tidak ada, belum diproses hukum. Oh, belum. Hanya Tapi menagih saja. Menagih lewat kuasa hukum tadi sempat Iya, konsultasi. Tapi belum ada tanggapan dari Pak Nuske-nya. Tidak ada tanggapan sama sekali. Akhirnya beliau meminta seorang penegak hukum, yaitu lawyer Denny, untuk menagih. Nah, apa salahnya? Beliau sudah tepat kok memilih orang hukum. Oke, siap kalau gitu. Jangan lupa subscribe ya.